Mas Dedi begitu nyaman sekali dalam tanda kutip memperkosa saya untuk memilih apa yang sudah ditulis beliau sebelumnya. Kok bisa, Mas? Karena komunikasi itu multiplier effect-nya sangat luar biasa. Dari satu kata saja bisa menghasilkan sebuah reaksi dan aksi yang luar biasa. Jadi berbicara dunia online ya, tahapannya bagaimana membuat orang tahu, suka, loyal. Apakah bisa dengan mudah kita membaca karakter orang lain? Ada caranya. Sering-sering kena tipu. Kenapa ibu? Mantra with Deddy Marquis. Kali ini Mas Deddy mau memberikan sesuatu yang sangat berharga, yaitu menipu orang. Bener ya, Mas? Jangan sampai di skip kalau yang ini nih. Karena ini berharga banget. Maksudnya, karena ilmu ini akan bahaya, Mas. Bahayanya kalau ini dipakai orang menjadi sewenang-wenang, yaitu meyakinkan orang. Kan termasuk menipu juga kan kadang ya. Banyak loh metode yang kayak gitu yang dipakai untuk hal yang negatif. Mas Ded, meyakinkan orang itu sebegitu pentingnya, apalagi di dunia usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Mas Dedi punya gambaran khusus ya, orang-orang, apakah semua orang bisa membuat menjadi hebat meyakinkan orang? Karena nggak semua orang jago ngomong loh. Kadang-kala hanya, udah deh aku nggak usah jago ngomong, tapi aku penampilannya udah cukup, udah ganteng, pakai jam Rolex misalnya, kacamatanya yang mahal banget, yang 50 jeti misalnya, tapi akan bisa meyakinkan orang tanpa hanya berkomunikasi. Ya, lagi-lagi kekuatannya komunikasi ya. Saya mungkin simulasi aja ya kali masalahnya. Ada ini nggak post-it sama spidol? Oh, ada. Oke. Kirain duit yang mau Oke. Mau dibikin apa nih Mas kita, Mas? Ini mantra beneran nih. Mau dibikinin mantra kita. Oke. Oke, saya menuliskan sebuah prediksi dulu ya. Jadi artinya proses hasil nanti akhirnya kita tahu jawabannya. Wow. Gitu ya. Jadi mencengangkan nih. Ini saya taruh di sini aja. Oke, yang ini ya. Ini prediksi. Prediksi. Wah, ngeri nih. Ngeri nih. Gimana? Terus. Oke ya. Mau dipegang dulu atau taruh sini aja? Taruh sini aja ya? Aku pegang dulu ya. Oh, oke. Ini real guys. Oke, kita akan bermain. Baik, di sini ada handphone. Oke. Kemudian ada parfum. Kemudian ada spidol. Oke. Ada 3 barang nih. Ada handphone, ada parfum, ada spidol. Spidol. Silakan Mas Elang, tangan kanan ambil 1 barang. Kanan. Oke. Bebas, tangan kiri ambil 1 barang. Ini bukan ya? Bukan. Oke, ini. Dipegang dua-duanya. 2. Baik, dari tangan kanan sama tangan kiri, mana yang diberikan kepada saya? Kanan. Oke, mau ditukar atau tidak? Enggak. Yakin? Sure. Ini oke, berarti spidol yang tidak dipakai ya. Silakan masukkan ke dalam kantong. Enggak ada kantong, yaudah deh. Oke, tersisa handphone. Oke. Silakan diambil handphonenya. Handphone ku ambil. Oke. Baik, antara parfum sama handphone, mau ditukar atau tidak? Mau. Boleh ditukar? Yakin? Yakin. Sekali lagi nih, karena durasi nih. Mau ditukar atau tidak? Cepat. Enggak. Yakin? Yakin ya? Oke, deal? Sepakat dulu ya, cepat ya. Baik. Tadi di awal, saya udah menuliskan sebuah jawaban. Oke ya, sebuah prediksi. Karena saya akan baca. Bahwa. Silakan. Iya dong. Yang keras. Anda memegang HP, saya memegang parfum dan spidol dalam kantong. Nih, Mas Ded, aku merinding nih. Kok bisa? Kok bisa? Ya, oke. Sebentar. Wah, kayak main mantra nih, mantra beneran nih.
Anda megang HP, ini nih kayak aku ngomong sama Mas Dedi. Anda megang HP, saya megang parfum, bener ya, dan spidol dalam kantong. Ini spidol. Nih kalau nggak percaya nih. Bisa di zoom? Tuh, Mas Ded. Mas Dedi sedang mempermainkan apa? Sedang memainkan apa ini? Iya, saya sedang bakar dupa tadi sebelumnya. Iya. Saya speechless. Langsung keringat dingin ya, Mas. Gimana, Mas? Apa yang dilakukan Mas Dedi kok bisa membaca prediksi yang beneran tadi ya dilakukan Mas Dedi? Ya, lagi-lagi kekuatannya adalah soft skill kita yang harus kita kuatkan adalah komunikasi. Oke. Kuncinya ada di komunikasi. Bagaimana proses meyakinkan orang lain untuk memilah gitu kan ya. Kemudian memilih dan akhirnya sesuai dengan prediksi atau sebuah konstruksi yang sudah kita desain sebelumnya. Beneran, ini tidak ada kesepakatan di awal atau janjian di awal, itu tidak pernah beneran. Tapi Mas Dedi benar-benar bisa melakukan itu. Mungkin kalian pernah ngeliat di show-show beberapa pesulap-pesulap ya Mas ya. Tapi kan ini metode yang bisa kita praktekkan di beberapa kepentingan. Tapi prediksi ini apakah selalu bisa seperti ini Mas? Dan berapa lama aku bisa mempelajari tepat memprediksi sesuatu? Apalagi bentar lagi final Piala Dunia kali ya. Messi, kamu pegang bola apa pegang spidol? Ya, Gimana? proses bagaimana kita menjadi bisa dan terbiasa melalui proses yang ya tidak bisa langsung ya. Ada proses yang memang ibarat kalau istilah kami adalah training mindset. Bagaimana kita membangun sebuah pola, kita latih gitu ya. Mulai dari bagaimana cara kita berkomunikasi, gestur kita, sampai dengan vokal ekspresi kita. Seperti itu. Yang saya masih belum puas adalah Mas Dedi begitu nyaman sekali dalam tanda kutip memperkosa saya untuk memilih apa yang sudah ditulis beliau sebelumnya. Kok bisa, Mas? Ya karena udah melewati beberapa kali trial dan error kan begitu. Yang akhirnya menemukan sebuah pola dan akhirnya kita yakin untuk bagaimana kita menyampaikan. Sebentar lagi misalnya nih, aku bentar lagi mau presentasi dan ini goals-nya adalah sekian M misalnya. Aku tujuannya harus bisa goals di project ini misalnya. Itu bisa Mas disetting seperti ini? Sebenarnya bisa, kembali lagi kepada bagaimana confident-nya atau percaya dirinya kita kepada kawan bicara kita. Makanya ketika kita melakukan proses keyakinan pada orang, sebenarnya ada 3 hal aja yang harus kita kuasai di dalam komunikasi ya nantinya. Yang pertama adalah etos, bagaimana meningkatkan kredibilitas kita. Ini menjadi sangat penting. Orang menjadi percaya dan yakin kepada kita ya karena kita memiliki kredibilitas. Makanya kalau misalnya pertanyaan di sesi sebelumnya apakah ijazah perlu, itu sebagai sebenarnya bangunan salah satu bagaimana kita meningkatkan kredibilitas kita, membuka pintu awal kita. Oke, kemudian yang kedua ada istilahnya etos, bagaimana kita memainkan peran emosi ketika kita berbicara kepada kawan bicara kita. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kita akhirnya menjadi tahu tipologi apa dari kawan bicara kita. Apakah dia tipologi yang visual, apakah dia kinestetik atau auditory, misalnya gitu. Misalnya contoh ya, kita udah ngomong panjang lebar kepada orang visual, tetapi tidak membawa alat peraga misalnya, ataupun tidak membawa produk atau minimal brosur. Orang-orang visual tidak akan paham dan tidak akan mengerti. Berarti yang saya note di sini, Mas Dedi sudah tahu karakter saya sebelumnya. Akhirnya beliau menggunakan metode itu tadi dengan sangat mudah dan tepat sekali. Ini bukan tebakan, ini sudah prediksi yang sudah direncanakan oleh beliau. Iya. Berarti kita harus memahami dulu. Tadi ya contoh lagi orang visual. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang visual yang lain? Misalnya contoh ketika dia berbicara cepat. Kemudian dia menggunakan napas dada. Kemudian kita munculkan pertanyaan gitu ya. Biasanya bola matanya akan ke atas, bekerja ke atas. Ada lagi orang auditori. Orang auditori ini ciri-cirinya dia ketika berbicara tidak cepat dan tidak lambat, tengah-tengah. Kecenderungan dia menggunakan suara diaprak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kita jualan misalnya produk kita jual sepeda motor gitu ya. Ya udah hidupin motornya biar dia mendengar begitu. Kalau tadi di awal visual ya udah harus ada motornya gitu kan ya. Ada lagi orang kinestetik. Orang kinestetik dia ciri-cirinya bagaimana? Dia kalau ngomong tidak cepat, sedang tapi lambat.
bagaimana masalah gitu ya. Kecenderungan menggunakan suara diafrag gitu. Nah, kalau bawa produk harus kasih tester. Ini orang-orang kinestetik. Nah, kita harus memahami secara tipologi tadi bagaimana kita memahami secara emosi. Kemudian yang ketiga tadi ada etos, kemudian ada pathos, ada logos. Bagaimana ketika kita meyakinkan orang lain, ada instrumen data. Ini yang menjadi penting. Makanya kalau misalnya kita ngomongin produk sudah berdiri tahun 80, wah itu bagian dari bagaimana kita meyakinkan orang lain. Contoh lain lagi, orang menjadi percaya karena rekomendasi orang lain, karena pernah mengalami manfaat dan segala macam. Ini bagian dari logos. Nah, ini yang bisa bagaimana kita mempersuasif orang lain untuk produk kita. Wah, ilmu berat nih. Tapi ini manfaat banget, sudah spesifik banget ilmu ini. Mas Ded, di dunia online yang sekarang kita dalami sekarang ini, kan kita nggak tahu nih siapa orang-orang yang akan berhadapan dengan kita. Kemudian karakternya seperti apa. Sometimes usianya pun kita nggak tahu nih, tua, muda, dan lain sebagainya. Apakah ilmu ini bisa dipakai? Sampai kapanpun tidak ada matinya ketika kita berbicara ilmu komunikasi. Tapi kita nggak tahu loh mereka ini siapa, lawan kita. Iya, sangat bisa dipelajari, sangat bisa dipahami begitu ya. Makanya kita melihat dari multiplier effect dari ibaratnya amunisi atau peluru yang kita tembakkan. Begitu ya. Karena komunikasi itu multiplier effect-nya sangat luar biasa. Dari satu kata saja bisa menghasilkan sebuah reaksi dan aksi yang luar biasa. Makanya harus kita pahami. Misalnya contoh, ketika berbicara efektivitas, apakah komunikasi verbal itu dikatakan efektif? Nah, menurutkan studi atau kajian bahwa komunikasi verbal itu efektivitasnya hanya 7%. 7% sebuah penerimaan dari kawan bicara kita. Artinya kita butuh sebuah desain, sebuah konstruksi bagaimana 7% ini menjadi efektif terhadap kawan bicara kita. Tadi ketika berbicara presentasi, bagaimana dengan 7% ini menjadi orang yang tadinya tidak mau menjadi mau dan akhirnya menjadi suka. Kan tahapannya kalau apalagi berbicara dunia online ya, tahapannya bagaimana membuat orang tahu, suka, loyal. Ada 3 tahapan. Ini lagi-lagi sebuah konstruksi yang harus kita bangun. Tahu, suka, loyal. Ada lagi komunikasi nonverbal. Nah, tadi yang kita simulasikan tadi di awal permainan lagi-lagi adalah komunikasi nonverbal. Bagaimana saya mengarahkan sebuah gestur. Di sini ada 3 gitu kan ya. Itu by design tadi. Itu by design. Jadi di sini ada 3 barang. Oke, mau ditukar atau tidak? Mas Dedi tahu atau sudah merencanakan bahwa saya nanti akan pegang ini. Ya, by design lagi. Sebuah pilihan. Oke, dari 3 barang. Ya? Dari 3 barang pilih yang mana, begitu kan ya. Karena tadi kecenderungan ke kanan dan ke kiri, sebenarnya orang melihat ke kanan dan ke kiri lebih nyaman lihat mana? Ke kanan? Ketika, katakanlah begini contoh Mas Elang, ketika kita sebagai pengajar di depan, lebih nyaman melihat audiens ke kanan atau melihat audiens yang sebelah kiri? Orang kecenderungan akan lebih nyaman melihatnya yang ke kanan daripada yang ke kiri. Makanya dulu, mohon maaf, waktu zamannya sekolah, ketika saya lagi moodnya tidak bagus, saya pasti duduknya dari sisi kiri supaya tidak diperhatikan. Tapi kalau kita, wah, gila, dia main ini sebuah kecenderungan orang akan lebih melihatnya ke kanan. Nah, tapi lagi-lagi kalau sudah tahu ilmunya, kita sebagai pelatih gitu ya atau trainer, mau tidak mau melihat kanan dan ke kiri ini harus merata untuk memunculkan sebuah kedekatan begitu. Ilmunya harus titen ya, Mas. Ya, kemudian yang ketiga tadi sudah visual, kemudian ada nonverbal yang komposisinya sangat luar biasa menurut studi 55% itu pengaruhnya. Apa saja, mulai dari gestur, kemudian bagaimana cara berpakaian kita, parfum, eye contact, kemudian kalau ngomongin dunia online, berbicara non-verbalnya ada di mana? Yaitu by design dari pewarnaan, itu yang kita mainkan gitu-gitu ya. Itu masuk di dalam bagian. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah vokal ekspresi, yang pengaruhnya ketika berbicara efektivitas ya 38%. Makanya suara kita ini sangat berpengaruh terhadap emosi. Oke. Makanya ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, ini di luar kita berbicara produk ya. Sebenarnya yang kita pengaruhi itu apa sih pertanyaannya? Untuk membuat orang suka, untuk membuat orang membeli. Sebenarnya kita pengaruhi apanya? Yang kita pengaruhi adalah emosinya. Emosi. Nah, emosi itu kalau misalnya kita ngomong tentang biopsikologi, itu di bagiannya di otak kiri atau otak kanan.
emosi itu ada berada di otak kanan yang bekerja 88%, otak kiri 12%. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita memainkan emosi dari kawan bicara ini, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang bisa jadi ketika kita melakukan sebuah negosiasi tidak berbicara tentang produknya, karena kita nyaman saja. Lu punya produk apa? Gue beli deh Mas Elang. Bisa jadi nanti arahannya ke sana. Gitu ya. Makanya bukan proses closingnya sebenarnya, tetapi ketika kita bernegosiasi dengan orang lain, sebenarnya proses menuju closing ini yang menjadi penting. Makanya ada beberapa case nih, misalnya sesuatu, misalnya nih pakaian ini nih, kalau saya pakai, saya jual 50.000 nggak akan laku. Tapi kalau misalnya baju ini dipakai oleh Ariel Noah misalnya, dijual 2 juta pun akan laku. Yeah. Personal brandingnya udah kebentuk, Betul. orang nggak perlu diminta untuk kesana untuk meyakinkan, Betul. udah orang udah yakin sendiri. Karena sudah memahami, sudah memainkan 3 komposisi tadi yang di awal, etosnya main, kemudian logosnya, etos dan patosnya udah dimainkan semua. Bisa kilat nggak sih Mas kita mempelajari kayak gitu? Ya sebenarnya kembali lagi kedisiplinan ini menjadi penting. Makanya membuat orang itu menjadi bisa dan terbiasa ini kan berawal dari kedisiplinan. Artinya teori pun apapun ini tergantung dari disesuaikan kembali kepada pola kita yang menerapkan. Karena semua teori tidak bisa kita lakukan. Karena lagi-lagi dimodifikasi berdasarkan kondisi dari orang itu sendiri. Ngeri nih ilmu nih. Saya mau ngomong apa aja udah bingung karena udah ke gap ini. Aku kira ini yang disulap-sulap itu ya memang ya pasti by design, tapi kan ternyata ini manfaatnya sangat banyak dan bisa dipakai oleh semua kalangan yang ingin. Sangat kalangan, betul. Nah, ketika kita berbicara public speaking saja, public speaking itu apakah bisa dengan instan dipelajari? Ya sebenarnya bisa ketika dia disiplin. Lagi-lagi ya, ketika dia bisa menemukan sebuah pola yang baik, kenyamanannya dia ketika dia nantinya berbicara di depan umum. Pasti ketika dia confident telah melewati beberapa kesalahan-kesalahan yang akhirnya dia benahi. Terakhir Mas, gimana caranya orang yang awam sekali dengan keilmuan ini, basic lah, secara nggak sadar kita melatih diri kita untuk yang tadi, kalau saya bahasa kasarnya ilmu Titan tadi, untuk melatih ke arah Mas Dedi tadi ya ilmunya ya. Apa yang kita harus lakukan sehari-hari aja, misalnya setiap melihat orang harus dilihat dari atas bawah melotot. Ternyata gimana Mas? Secara basic yang mungkin bisa dilakukan oleh kebanyakan orang untuk melatih ke arah sana Mas. Ya kembali lagi tahapan-tahapan dulu. Pertanyaannya apa yang mau dilatih? Itu dulu. Ya metode meyakinkan orang. Oke, metode meyakinkan orang. Artinya mulai memahami. Hal kecil apa? Ya paling nggak secara sikap, attitude. Ini yang menjadi penting. Oke. Makanya ketika berbicara, modal apa sih yang harus kita tingkatkan? Kan begitu ya. Ya lagi-lagi berbicara, selalu investasi leher ke atas kalau saya bilang ya. Secara ilmu pengetahuan, secara kemampuan, skill, kemudian harus paham tentang bagaimana kita berjejaring atau melakukan sebuah pendekatan terhadap orang lain secara sosial gitu ya. Kemudian yang keempat adalah attitude, ini yang harus juga dijaga. Ini juga menjadi penting. Berarti harus ketemu banyak orang ya tiap hari ya? Iya, dari situ akhirnya bisa menjadi tahu dan paham. Makanya ada pertanyaannya, bagaimana apakah bisa dengan mudah kita membaca karakter orang lain? Ada caranya. Sering-sering kena tipu. Kena tipu. Dengan kita sering-sering kena tipu, artinya apa? Tanpa disadari kita melakukan refleksi dan evaluasi. Kok saya bisa? Oh ternyata orang tipologi ini punya part seperti ini. Suatu saat ketika saya bertemu dengan yang lain yang cenderungannya mirip-mirip arah ke sana, kita sudah defend ataupun sudah bisa melakukan counter. Oke, ilmu yang sangat bermanfaat buat kalian, apapun profesi kalian. Nanti kita akan ngebahas lagi di episode berikutnya, Mas Ded ya. Akan memberikan sesuatu yang sangat berharga buat profesi apapun. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi yang sangat penting ini. Saya Long Baskoro dan Mas Dedi Marquis, pamit undur diri dulu. Mantra, ini bukan sihir.